Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berzikir dan bersyukur kepadanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semoga doa-doa terus mengalir untuk istri-istri beliau, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Jalan Lurus Aqidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy, Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana tuh? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Masyaallah. Keluarga sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah semua sehat. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Ustaz. Masyaallah. Baik, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga Amin. Ustaz ya. Antum Dan juga dan para pemirsa semuanya. Amin. Insyaallah. Masya Allah. Barakallahu. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, Anda yang tidak dapat menyaksikan live interaktif secara langsung, Anda dapat mendengarkannya melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Mas Radio FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy, dapat menekan tombol di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustadz Abdullah Roy. Baik Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz untuk bagaimana sikap kita untuk bersabar selama pandemi yang terus berkepanjangan ini Ustadz. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin agak panjang apa yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan ini. Ada 3 poin. Poin yang pertama hanya sekedar mengingatkan bahwasanya besok, yaitu tanggal 9, dan hari setelahnya, besok lusa tanggal 10, ini kita disyariatkan untuk melakukan puasa. Besok adalah tanggal 9 Muharram, dinamakan dengan Yaumut Tasu'a, hari yang ke-9. Di sana ada sunnah dari Nabi SAW untuk berpuasa di hari tersebut. Demikian pula hari setelahnya yang dinamakan dengan Yaum Ashura, yang disebutkan oleh Nabi SAW pahalanya. Beliau mengatakan, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa di hari Ashura, kata beliau, aku berharap kepada Allah, semoga Allah SWT mengampuni dosa yang dilakukan selama setahun yang lalu. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar, dan masing-masing dari kita memiliki banyak dosa
Maka ini adalah kesempatan untuk meringankan dan mengurangi dosa yang telah kita lakukan dengan melakukan puasa selama 1 hari. Nah, tanggal 9 ini juga disunahkan berdasarkan ucapan Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa juga pada tanggal 9. Artinya berpuasa pada tanggal 9 kemudian dilanjutkan dengan tanggal 10. Kenapa beliau melakukan itu? Ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Karena mereka mengagungkan tanggal 10, berpuasa pada tanggal 10, maka Nabi SAW ingin menyelisih mereka dengan berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan juga tanggal 10. Maka yang sudah tahu, alhamdulillah, ini adalah peringatan, dan yang belum tahu, semangat besok untuk melakukan puasa 2 hari, tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kalau memang besok belum bisa, maka kalau bisa tanggal 10, hari Sabtu kita melakukan puasa Yaum Ashura. Dan tidak masalah bertepatan dengan hari Sabtu, karena yang dimakruhkan adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Ini yang makruh. Tapi kalau maksudnya bukan untuk mengkhususkan, tapi memang ada puasa yang disyariatkan bertepatan dengan hari Sabtu, dan bukan maksudnya adalah untuk mengkhususkan hari Sabtu atau menjadikan itu adalah hari yang istimewa seperti orang-orang Yahudi, maka ini tidak ada masalah. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, sehingga tidak masalah di hari Sabtu besok kita melakukan puasa Ashura. Ini yang pertama yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, sebagaimana permintaan dari saudara Catur tadi, tentang nasihat bagi kita semuanya tentang pentingnya bersabar, khususnya di masa pandemi ini. Dan ini peringatan untuk saya pribadi dan juga orang-orang yang dekat dengan saya, keluarga, dan juga kaum muslimin secara umum. Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menguji kita. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, ya, kemudian juga rasa lapar dan kurang di dalam masalah harta, dan juga diambil sebagian jiwa orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Ujian pasti akan terjadi. Allah akan menguji kita dengan dalam masalah ekonomi atau dalam masalah nyawa. Ada sebagian kita yang diambil oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya adalah musibah yang sedang menimpa kita semuanya. Siapa yang beruntung, siapa yang diberikan kabar gembira oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Sehingga Allah mengatakan wa basyir, berikanlah kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Sehingga harapan kita semuanya tetap bersabar. Bersabar dengan cara jangan kita menggerutu dengan lisan kita. Ya, sampai kapan ya pandemi ini akan berakhir? Kenapa diuji seperti ini? Nah, ini ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran. Atau itu dilakukan oleh hati kita. Ya, tidak sabar. Dan kita menggerutu di dalam hati kita. Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini menunjukkan ketidaksabaran. Ya, kemudian juga wallahu alam, di antara hal yang menunjukkan ketidaksabaran adalah mulai kita bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan dalam masalah
pandemi ini, kemudian kita menganggap keadaan normal seperti biasanya sebelum terjadi pandemi, sehingga kemana saja dia tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dia mau pergi ke keramaian, pergi ke pasar, pergi ke mall, seakan-akan tidak ada di sana pandemi. Nah, ini Allah alam, ini menunjukkan ketidaksabaran seseorang. Seharusnya yang dimiliki oleh sikap seorang muslim adalah dia bersabar. Sampai kapan Ustaz? Ya, sampai pandemi ini selesai. Ya, kita silahkan melakukan berbagai aktivitas, namun tetap kita menjaga protokol kesehatan. Dalam sholat berjamaah kita, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita harus perhatikan ya protokol kesehatan, dan ini semoga ini termasuk bagian dari kesabaran kita. Wa basyiris sabirin. Hendaklah engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila dia tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, memang demikian, yang namanya kehidupan dunia. Ya, ada dan banyak di sana ujian. Kalau bukan kita yang diuji, ya orang lain. Seandainya kita selamat sekarang dari pandemi ini, bukan berarti kita akan hidup 20 tahun lagi. Belum tentu. Mungkin selamat dari pandemi, tapi ada sebab yang lain yang menjadikan kita meninggal dunia. Yang jelas ini mengingatkan kita bahwasanya kita nggak akan selamanya di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Taib, kemudian mumpung masih ingat ya, beberapa hari ini kita mendengar tentang wafatnya sebagian saudara kita yang mereka adalah asatidzah kita, ya mereka adalah duat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya dari satu sisi kita merasa sedih dengan berkurangnya para dai yang mereka mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena jelas mereka punya andil dan juga punya peran di dalam menyebarkan dakwah salaf dan dakwah yang hak ini. Dan di sisi yang lain, maka ini menjadi pelajaran bagi yang masih hidup, ya kita semuanya, bahwasanya kematian itu jangan dianggap itu hanya untuk orang lain saja. Karena sebagian kita mendengar si fulan mati, seakan-akan kematian itu hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana mereka telah datang ajal, kita pun akan datang ajal. Sehingga ini menjadikan kita semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan semakin takut dari dosa dan juga maksiat, karena yang namanya kematian itu kapan saja, tidak mengenal yang tua ataupun yang muda. Dan khususnya berkaitan dengan meninggalnya sebagian teman-teman kita, para dai dan juga asatidzah, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ini harusnya semakin semangat. Jadi meninggalnya sebagian duat itu justru harusnya menambah kita semangat lagi untuk semakin kencang berdakwah dan semakin rajin berdakwah. Karena kalau memang berkurang dai, dan insya Allah mati satu tumbuh 1000 ya. Jadi meninggal satu orang, insya Allah di sana akan ada dai-dai muda ya, yang mereka akan juga ikut berperan di dalam dakwah ini. Cuma yang ingin saya tekankan, meninggalnya salah seorang di antara mereka harusnya semakin menjadikan kita semangat untuk semakin gencar dan semakin kuat dalam berdakwah ini. Jangan sampai menjadikan kita ini justru malah semakin lemah dan semakin lembek di dalam berdakwah. Justru semakin berkurang, semakin kita ya memperbaiki dakwah kita dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada awal perjumpaan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Insyaallah jazakumullah khairan Nah, Ustaz. Sangat bermanfaat barakallahu sekali fiik. untuk menambah semangat kita dan insyaallah menambah keimanan kita. Ya. Baik, pemirsa, kita akan bersama-sama mulai membacakan beberapa pertanyaan. Akan tapi sebelum itu kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Enak, Bu Ena di Bandung. Bandung. Silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz mau bertanya, ayah, bagaimana sikap anak menyikapi kedua orang tua anak sedang berselisih dan ayah memilih bersikap untuk bersabar. Namun anak kurang suka dengan sikap buruk ibu anak ke ayah dan dampaknya anak merasa merasa anak juga menzalimi ibu anak gitu kan. Nah saat ini anak baru kali ini anak pergi kerja merantau itu karena anak melarikan diri dari kondisi tersebut di rumah. Ya. Bagaimana sikap anak tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ibu Ena di Bandung. Ya, silakan Ustaz. Ya. Allah SWT mengatakan wassulhu khair. Wassulhu khair, dan berdamai itu adalah kebaikan. Dan Allah SWT mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada dua kelompok orang-orang yang beriman saling memerangi satu dengan yang lain, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara keduanya. Dua ayat di atas menunjukkan tentang keutamaan islah, ya, menunjukkan keutamaan mendamaikan di antara dua orang yang saling berselisih. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisikan kalian, yaitu saling membisiki satu dengan yang lain, kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah, yaitu menyuruh orang lain, mendorong orang lain untuk bersedekah atau melakukan kebaikan atau berdamai di antara manusia, mendamaikan di antara manusia. Dan tentunya orang yang paling berhak untuk kita damaikan ya orang tua kita sendiri. Kita sebagai seorang anak, kalau melihat kedua orang tua kita saling bertengkar dan berselisih satu dengan yang lain, maka hendaklah kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Ya, dan syaitan itu sangat berusaha keras untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, antara seorang istri dengan suaminya. Sehingga kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya, dan alhamdulillah Bapak beliau memilih untuk bersabar, dan ini memang seharusnya demikian. Seorang laki-laki, seorang suami ini bersabar menghadapi istrinya, yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya para wanita ini memang mereka naqisatu aqlin wa din. Mereka ini kurang dari sisi akalnya dan juga agamanya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Dia memilih untuk bersabar, itu bagus. Ini memang seharusnya demikian seorang suami, memahami tentang sifat asal dari seorang wanita. Adapun yang dilakukan oleh sang ibu yang cenderung ingin berpisah tadi kayaknya ya. Ibu juga kurang sopan kepada iya. Ya kita memberikan masukan untuk keduanya ya. Untuk ke bapak kita mengatakan alhamdulillah Pak, jazakallahu khairan ya.
Bapak mau bersabar atas apa yang dilakukan oleh ibu. Mohon saya sebagai anak minta maaf kepada Bapak atas apa yang dilakukan oleh ibu. Semoga ibu bisa lebih baik keadaannya daripada sekarang misalnya. Artinya mendorong bapak kita untuk terus bersabar. Adapun ibu, maka kita juga memberikan masukan, saran kepada beliau supaya bersyukur memiliki seorang suami yang demikian sabarnya. Kemudian kita ingatkan tentang wajibnya seorang istri berbakti kepada suaminya dan kedudukan yang besar yang dimiliki oleh suami atas seorang istri. Kita ingatkan ibu dengan dalil-dalil yang demikian dan keutamaan seorang wanita yang mentaati suaminya. Ya, kalau kita sebagai seorang muslimah dituntut untuk memberikan nasihat kepada muslimah yang lain, maka di sini ibu kita lebih berhak daripada yang lain. Ya, dia adalah ibu kita yang kita diperintahkan untuk berbakti kepada beliau dan juga bapak kita. Maka semoga saran yang kita berikan ini adalah bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Adapun seseorang melarikan diri dari kenyataan, kemudian membiarkan orang tua kita dalam keadaan demikian, ya kita khawatir ini adalah termasuk bagian dari ketidaksabaran. Ya, harusnya kita hadapi ya dengan baik permasalahan yang ada, dan belum tentu seseorang yang lari dari permasalahan ini kemudian dia di sana tidak menemukan permasalahan yang lain. Ya, jadi caranya bukan dengan melarikan diri istilahnya ya, atau menghindarkan diri dari kejadian yang demikian, tapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita bersabar ya, dan memberikan masukan dan mengingatkan kedua orang tua kita, dan sebisa mungkin kita jaga mereka tetap bersatu kalau memang masih bisa dan masih memungkinkan untuk bersatu. Dan tidak lupa doa untuk kedua orang tua kita ya, mengatakan ya Allah aslih bainahuma, ya Allah damaikanlah di antara keduanya, berikanlah hidayah kepada ibu saya, berikanlah hidayah kepada bapak saya, berikanlah kami jalan keluar, kumpulkanlah kami di dalam surga sebagaimana engkau mengumpulkan kami di dunia ini misalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah, Ya. jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Dan terima kasih kepada Ibu Ena yang sudah bertanya dari Bandung tadi ya. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang kedua dari hamba Allah melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Abdullah Roy. Apakah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran itu tergolong ke dalam ayat-ayat mutasyabihat? Terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, apa makna ayat yang mutasyabihat? Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar. Ya, ayat-ayat yang samar, tidak diketahui maknanya. Taib, apakah ayat-ayat sifat adalah ayat-ayat yang samar? Ketika Allah SWT mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa makna tangan? Apa makna istiwa? Apakah itu sesuatu yang samar? Jawabannya tidak. Ya, al-Arab, orang-orang Arab, mereka mengetahui makna istawa. Mereka mengetahui makna tangan, mereka mengetahui makna nuzul yang disebutkan dalam hadis. Sehingga dia bukan termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dia maknanya jelas. Yang tidak kita ketahui apanya? Yang tidak kita ketahui adalah kaifiyahnya. Bagaimana Allah beristiwa, itu yang tidak kita ketahui. Bagaimana Allah atau bagaimana kedua tangan Allah dan bagaimana Allah turun, itu yang tidak kita ketahui. Tapi makna tangan, makna mata, makna istawa, maka itu adalah sesuatu yang maklum, bukan sesuatu yang samar. Kita tidak mengetahui tentang kaifiyah sifat-sifat tersebut. Bagaimana sifat-sifat tersebut?
Tapi Allah secara umum mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ini kaidah secara umum. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun atau sedikit pun. Berarti dari sini kita tahu Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Allah beristiwa tapi tidak sama dengan istiwa yang dimiliki oleh makhluk. Suatu yang jelas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengimani apa yang Allah kabarkan dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakini bahwasanya sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk. Jadi bukan termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Bukan termasuk yang mutasyabihat, bahkan dia termasuk ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, yang tidak samar maknanya. Makna istiwa adalah jelas, kemudian makna tangan adalah jelas, makna mata adalah suatu yang jelas. Yang tidak kita ketahui adalah tentang bagaimananya. Yang jelas, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, kalau di sebagian maksudnya kajian-kajian luar yang kita dengar itu, Ustaz, mereka mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Berarti tangan itu bukan tangan, dibahasakan yang lain. Mereka berdalil dengan laisa kamitslihi syai' tadi itu, Ustaz. Allah tidak serupa itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Jadi yang benar bukan itu, Ustaz, ya. Harusnya itu jadi pondasi kita, Ustaz, ya. Ya, mereka mentakwil, ya. Jadi mereka ingin lari dari tasybih. Ya, mereka ingin lari dari menyerupakan Allah, kan. Ketika mereka mengatakan kalau kita tetapkan tangan bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah. Sehingga kita harus mengartikan tangan ini dengan bukan tangan, kan gitu antum tadi bilang ya, bukan tangan. Artinya dengan kekuasaan misalnya. Nah, berarti kalau kita mengartikan tangan dengan kekuasaan, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini cara yang keliru. Untuk terlepas dari tasbih bukan seperti itu. Terlepas dari tasbih seperti yang tadi kita katakan. Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Anda menyerupakan nggak ketika Anda bilang seperti itu? Enggak, Ustaz. Tidak, karena Anda mengatakan tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Betul. Tapi ketika dia mengatakan makna tangan adalah kekuasaan, Anda tanya, sekarang makhluk punya kekuasaan nggak? Punya, Ustaz. Tapi ketika dia bilang tangan adalah kekuasaan, masih tasbih nggak itu? Ketika dia mengatakan tangan adalah kekuasaan, berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya kekuasaan. Betul, Ustaz, ya. Punya kemampuan, punya kudrah. Iya. Kita punya kudrah. Ya, hewan juga memiliki kudrah. Ketika dia menafsirkan tangan dengan kudrah, berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau dia mengatakan enggak, kudrah di sini adalah kudrah yang sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa enggak dari tadi? Iya. Antum bilang dari awal Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Masya Allah. Iya. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Sangat bermanfaat sekali, Ustaz. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik, Ustaz. Sudah ada penelpon yang bergabung, Ustaz. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana, Ibu? Dari Borini di Sejunjung. Ibu Rini di? Di Sejunjung. Di mana itu, Bu? Di daerah mana itu? Sejunjung, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Baik, silakan Ibu Rini. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya volume televisinya tolong dikecilkan, Ibu, ya. Jadi. Kami pernah membaca di dalam riwayat, tapi lupa riwayatnya, Ustaz. Kalau orang baru dicabut nyawanya, roh itu tahu dan melihat orang di sekitar. Tapi roh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah itu mayat yang itu dimandikan, dikafani, disolatkan,
sudah itu dikubur, baru malaikat mungkar dan nangkir menanyai di pintu kubur. Pertanyaan sudah itu dibawa ke langit, roh itu. Dan ada pula ustadz yang didengar diceramahkan, kalau orang baru dicabut nyawanya roh itu langsung dibawa ke langit. Yang mana ustadz di antara nomor 1 dan nomor 2 itu yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Ibu Rini di Sumatera Barat. Baik. Ya. Yang dimaksud adalah hadis Al-Bara ibnu Azib, ya, radhiyallahu taala anhu, yang di situ hadis yang panjang bercerita tentang bagaimana perjalanan roh dari semenjak dia dicabut oleh malaikatul maut, ya, sampai dia ditanya oleh malaikat mungkar dan juga nakir. Maka kalau kita melihat hadis tersebut dan riwayat-riwayat yang ada di dalamnya, yang namanya roh ini diangkat terlebih dahulu. Ya, diangkat terlebih dahulu. Baru setelah itu dikembalikan ke bumi. Ya, kemudian di sana ada pertanyaan mungkar dan juga nakir. Jadi bukan ditanya dulu kemudian baru diangkat, tidak. Tapi diangkat terlebih dahulu, baru setelah itu dikembalikan lagi ke bumi untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Demikian yang disebutkan dalam hadis, dan ini mencakup nyawa seorang yang beriman maupun nyawa orang yang kafir. Itu semuanya akan diangkat. Tapi perlakuan untuk keduanya berbeda. Ya, untuk orang yang beriman maka mendapat perlakuan yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Mereka dikafani atau roh tersebut dikafani dengan kafan dari surga dan dimuliakan, dan keluar darinya bau yang sangat wangi sehingga para malaikat bertanya, ini bau siapa? Adapun nyawa atau roh orang yang kafir maka didatangkan dengan kafan yang berasal dari neraka dan mengeluarkan bau yang sangat-sangat tidak sedap sehingga mereka bertanya, ini bau yang tidak sedap dari siapa? Dan orang yang kafir maka rohnya akan diturunkan dalam keadaan kasar ke bumi. Ya, diturunkan dalam keadaan kasar, penghinaan terhadap roh yang jelek tadi. Adapun roh orang yang beriman maka sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang benar urutannya adalah dicabut nyawanya, dicabut rohnya, kemudian diangkat ke atas, baru setelah itu dikembalikan lagi ke bumi untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan juga nakir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, yang tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rini, mayat itu, roh itu mendengar dan melihat orang di sekitarnya, Ustaz. Perlu dalil demikian. Tapi dalam hadis disebutkan, innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu kalau dia dicabut maka matanya akan memperhatikan roh tadi. Dia akan mengikuti roh tadi, bukan melihat orang yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat roh tadi, sehingga terkadang kita lihat mereka melihat ke atas gitu ya. Dan disunahkan kita untuk menutup kedua matanya setelah itu. Adapun dia melihat orang yang ada di sekitarnya, Allah alam, ya demikian perlu dalil, ya perlu dalil. Nah, Ustaz, yang pernah kami baca juga itu mayat ketika dia sudah dikuburkan dia mendengar langkah kaki orang. Nah, itu bagaimana lagi itu, Ustaz? Ya, mendengar itu? Ya, itu setelah diantar oleh keluarganya. Ya, setelah selesai dikuburkan, sebelum ditanya oleh malaikat, maka dia akan mendengar suara sendal orang yang meninggalkan kuburannya, yang tadi mengantar dia. Itu hadisnya sahih. Ya, itu menunjukkan bahwasanya pada sebagian keadaan mayit bisa mendengar. Dan ini tidak bisa kemudian kita ambil kesimpulan bahwasanya mayit dia senantiasa mendengar yang diucapkan oleh orang yang masih hidup, tidak. Ini sebagian keadaan Allah SWT menjadikan mayit tersebut
mendengar. Sebagaimana ketika Nabi SAW berbicara kepada tokoh-tokoh Quraisy yang mereka terbunuh di perang Badar dan dikumpulkan semuanya dalam satu sumur, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Dan di situ Nabi SAW berkata kepada mereka, ya, kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kami. Apakah kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan jasad yang sudah tidak punya ruh? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya mereka juga mendengar seperti kalian. Ya, mereka juga mendengar seperti kalian. Kurang lebih demikian beliau SAW mengabarkan. Dan sekali lagi, ini bukan berarti mereka bisa mendengar dalam setiap waktunya, tidak. Tapi dalam keadaan tersebut Allah SWT menjadikan mereka ini bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, insyaallah jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Ibu Rini di Sumatera Barat. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rahmat Hidayat, Pak, di Bekasi. Rahmat Hidayat di Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ini. Surat Az-Zumar tuh kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yatawaffal anfus hina mautiha, yang itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Apakah itu artinya kalau orang tidur itu rasanya, apakah mati itu ada persamaannya nggak, Ustaz, dengan tidur itu, Ustaz? Kalau lihat apakah tafsirannya bisa begitu, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya, saya rasa itu saja deh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Sama-sama. Allah SWT mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalik la ayatin liqaumi yatafakkarun. Allah SWT dialah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika dia meninggal dunia, maksudnya adalah dalam keadaan dia biasa. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum meninggal dunia dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, maka Allah SWT menahan, yaitu menahan nyawa orang yang memang ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan tidur. Artinya nyawanya tadi ditahan oleh Allah SWT, tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya sebagaimana orang yang hidup secara normal. Nah, disitulah dia akan meninggal dunia. Makanya orang ketika akan tidur, bagusnya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, berwudu, kemudian membaca doa, ya, sehingga diharapkan ketika dia ternyata nyawanya tidak kembali lagi, dia meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan berdoa kepada Allah SWT. Kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Mungkin saja kita meninggal dunia ketika kita sedang tidur. Jadi nyawa tidak dikembalikan oleh Allah SWT. Kemudian wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah SWT mengirim kembali ruh yang lain, nyawa yang lain, itu dikembalikan lagi ke jasadnya ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang meninggal dalam keadaan biasa, terkadang meninggal dalam keadaan dia tidur. Ya, dan seandainya dikembalikan oleh Allah nyawa tadi, maka dia akan meninggal ila ajalin musamma, pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi pertanyaannya apa? Apakah tidur itu apa tadi, Ustaz? Sama seperti mati atau gimana itu, Ustaz? Iya, Allah SWT dan juga nabinya
kadang menggunakan kalimat wafah itu untuk menunjukkan tidur. Al-maut itu untuk menunjukkan tidur. Kalau dalam ayat seperti firman Allah Azza wa Jal, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, aku akan mewafatkan kamu, mutawaffik, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Taib. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa belum meninggal dunia. Beliau meninggal dunia nanti kalau turun, ya sempat beberapa waktu tinggal di bumi ini, dan akan meninggal dunia di bumi dan dikuburkan di bumi dan diurus oleh kaum muslimin. Apa makna mutawaffik? Sebagian ahlu tafsir mengatakan mutawaffika di sini adalah munawwimuka, yaitu menidurkan kamu. Ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti wafah di sini kadang maknanya adalah tidur. Nabi SAW mengajarkan kita sebelum kita tidur membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, dengan namamu ya Allah aku meninggal dan aku akan hidup. Maksudnya aku meninggal di sini, amutu di sini maksudnya aku tidur. Berarti beliau menamakan an-naum di sini adalah al-maut. Kemudian ketika kita baru bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Yaitu menghidupkan kami setelah kami mati, maksudnya adalah ketika kami dalam keadaan tidur. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya dalam beberapa dalil disebutkan al-wafah atau al-maut dan maksudnya adalah tidur. Sehingga ada yang mengatakan an-naum akhul maut. An-naum akhul maut. Allah alam, itu hadis atau bukan? Anda enggak ingat. An-naum akhul maut, yang tidur itu adalah saudara dari kematian, karena mungkin hampir samanya antara orang yang tidur dengan orang yang mati itu dalam keadaan dia diam, yang tidak bergerak, seperti orang yang mati dalam keadaan dia tidak sadar. Allahu a'lam. Insyaallah. Apakah orang yang koma itu, Ustaz, dia termasuk tidur? Orang yang koma? Iya, yang tidak sadar beberapa bulan bahkan. Apakah dinamakan orang yang tidur? Iya, apa dia tidur atau? Ya, tentunya beda ya antara orang yang pingsan dengan orang yang tidur ya. Kalau orang yang tidur antum bangunkan gini dia bangun gitu ya. Iya. Tapi kalau orang yang pingsan, orang yang koma belum tentu dia langsung bangun gitu. Allah alam, itu keadaan khusus. Nah, insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat dari Bekasi tadi. Ya. Baik, pemirsa, kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, sudah ada penelpon lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Muhasim di Sungai Akar, Indragiri Hulu, Riau. Ya. Pak Muhasin di Riau, silakan Bapak. Oh iya, ini tanya Pak Ustadz. Dulunya kita lagi muda-muda itu Pak Ustadz. Kita semua hal itu yang nama ibadah tuh agak kurang sekali gitu kan. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan kamu ini sudah termasuk hukuman Tuhan katanya kan. Jadi kenapa tidak mau beribadah segala macam. Jadi katakan pribadi saya ini kan, ya untuk sekarang belum, saya bilang gitu aja. Ini pribadi saya langsung nih Pak Ustadz yang tanya gitu kan. Ya. Sudah itu udah umur sekian, kita alhamdulillah udah rajin bertaat semampu kita gitu kan. Ya. Maka dalam hal itu pertanyaan saya, apakah dosa-dosa kita yang terdahulu itu diampuni oleh Allah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Ya, boleh dua pertanyaan saya kan? Baik, silakan Bapak. Oh ya. Ya. Kedua Baik. yang saya tanyakan, bagaimana kita untuk mendoakan, meminta ampunkan orang tua kita yang sudah meninggal? Ya. Hanya itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhasin di Riau. Ya, Ustaz. Dua pertanyaan, Ustaz. Baik. Tentang yang pertama, kita dulu di masa muda
ya sedang kuat-kuatnya ya. Sebagian kita lalai dan banyak melakukan dosa. Kemudian ketika di masa tua ini Allah SWT memberikan karunia dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dosa yang kita lakukan ketika masih muda itu bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kemudian Allah alam. Tadi apakah ada pertanyaan apakah itu nanti ada pengaruhnya kita mendapatkan musibah di masa tua kita ini atau tidak? Tadi tidak ditanyakan. Tidak ditanyakan ya. Baik, kita katakan bahwasanya Allah SWT dialah yang mengampuni dosa seluruhnya. Allah mengatakan dan Allah sendiri yang mengabarkan. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah ini luas. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan Allah mengatakan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, rahmatmu ini meliputi segala sesuatu. Ilmu dan juga rahmatmu ini meliputi segala sesuatu. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan ketika kita masih muda, ketahuilah bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas daripada itu semuanya. Ya, kemudian Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah tidak mengatakan sebagian, tapi Allah mengatakan jami'an, semuanya. Ya, tentunya kita harus melakukan taubat yang nasuha, yaitu taubat yang memenuhi syarat dengan menyesal. Harus ada penyesalan. Kenapa saya dulu masih di masa mudanya demikian dan demikian. Jangan sampai kita merasa bangga, tapi harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, kita harus tinggalkan kebiasaan di masa muda. Jangan sampai terbawa-bawa ketika kita sudah tua. Kalau kita memang sudah bertobat, ya kita tinggalkan. Sekarang kita perbaiki. Kalau dulu kita jarang melakukan sholat, ya sekarang kita harus rajin dalam melakukan sholat. Kalau dulu mungkin kita masih berkholwat atau berikhtilat dengan lain jenis misalnya, maka sekarang kita tinggalkan yang demikian. Dan seluruh wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada perkara tersebut harus kita cegah. Kemudian yang ketiga, kita punya tekad. Ya, di masa yang akan datang saya nggak akan melakukan yang itu lagi. Nah, kalau sudah terpenuhi 3 syarat ini, ya dosa sebesar apapun Allah SWT akan mengampuni dosa tadi. Dan orang yang sudah bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya bersih. Ya, bersih seperti kertas yang kosong, tidak dicoret-coret dan putih bersih. Maka itulah keadaan orang yang sudah bertobat kepada Allah. Orang yang sudah bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga jangan khawatir, ya, dengan kalau sudah diampuni oleh Allah, maka Allah SWT tidak akan mengadab seseorang dengan sebab dosa yang sudah berlalu, yang sudah dia bertobat darinya. Allah tidak akan menurunkan musibah dengan sebab dosa tadi di dunia, dan Allah tidak mengadab orang tadi di akhirat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia bertobat. Karena orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan orang yang tidak punya dosa berarti dia tidak terkena akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi alhamdulillah, bergembiralah ya, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri. Ada sebagian orang yang di masa mudanya dia menyia-nyiakan waktunya, banyak berbuat maksiat.
di masa tuanya juga demikian. Bahkan lebih parah daripada masa mudanya. Alhamdulillah sebagian kita meskipun di masa mudanya demikian, tapi Allah menginginkan kebaikan dari kita, diberikan taufik di masa tua kita ini untuk bisa belajar. Kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, untuk bertanya tentang agama seperti ini. Ada orang yang sebaya dengan kita, dia cuek dengan agamanya, tidak mau belajar dan tidak mau berubah di akhir hidupnya, tidak menjaga agamanya, tidak menjaga sholatnya. Maka ini adalah taufik dari Allah SWT. Jangan kita merasa tidak percaya diri di hadapan yang lain atau merasa malu di hadapan yang lain. Justru kita merasa senang Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bisa berubah di akhir kehidupan kita ini. Dan al-a'mal bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka dia dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadi kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingin kebaikan dari kita. Taib. Kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana kita mendoakan untuk ortu yang sudah meninggal dunia. Sebelum kita menyebutkan bagaimana kita mendoakan, kita sebagai seorang anak harusnya bisa memanfaatkan dengan baik kehidupan orang tua kita. Ya, selama mereka ini masih hidup dan ada kesempatan bagi kita untuk berbakti kepadanya, maka jangan kita sia-siakan dan jangan kita tunda. Mumpung mereka masih hidup dan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk berbakti kepada mereka, maka ini harus kita manfaatkan baik-baik. Karena kebanyakan dan pertanyaan yang sampai dulu, ya Ustaz, kami pas kita masih orang tua masih hidup, kami demikian dan demikian, dan sekarang saya menyesal, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kadang kita lalai ya dan menganggap orang tua ini masih lama dan seterusnya, sehingga dia meremehkan tentang masalah ini. Baru setelah meninggal dia bertanya, bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya setelah meninggal dunia. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Apa yang kita lakukan? Sama, kita mendoakan dan doa maghfirah dengan ampunan. Kemudian juga doa rahmat, semoga Allah SWT menyayangi mereka. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, didatangkan orang tua di hari kiamat masuk ke dalam surga dan dia ternyata memiliki derajat yang tinggi, sementara dia tidak pernah atau tidak merasa dia melakukan amal yang banyak ketika di dunia. Dan dia bertanya, bagaimana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kemudian dijawabnya, rahasianya. Dia tidak punya amal banyak tapi bisa mendapatkan derajat yang tinggi bistighfari waladika lak, yaitu dengan istighfar anak-anakmu untukmu. Istighfarnya anak-anakmu untukmu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara doa yang harusnya kita perbanyak untuk orang tua kita adalah ampunan. Ya, sungguh-sungguh kita mendoakan mereka sebagaimana dahulu mereka sungguh-sungguh dalam mendoakan kita. Ketika kita sakit, mereka berdoa supaya kita sembuh, semoga kita menjadi anak yang sukses, supaya kita menjadi anak yang lancar usahanya, lancar urusannya. Mereka sungguh-sungguh berdoa dan ikhlas untuk kita. Maka sekarang kita doakan mereka, semoga Allah SWT mengampuni dosa mereka. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk memohonkan ampunan untuk diri kita sendiri. Perbanyak, karena tadi disebutkan bistighfari waladika lak, ya, dengan istighfar anak-anakmu untukmu. Taib, dengan mengucapkan misalnya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu aku kecil. Ini bisa juga kita perbanyak doa ini.
Kemudian juga di antara bakti kita adalah dengan misalnya bersedekah untuk kedua orang tua. Ya, bersedekah untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kita menyumbang untuk pembangunan masjid atau pembangunan sekolah Islam atau untuk keperluan dakwah yang lain dengan atas nama kedua orang tua kita. Maka ini sangat bermanfaat sekali, dan di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana angan-angan orang yang sudah meninggal dunia atau sudah datang kematian dan meminta diakhirkan oleh Allah, minta ditunda, dicabut nyawanya, dan keinginan dia adalah ingin bersedekah. Fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan sedekah. Jadi kalau memang kita bisa punya kemampuan untuk bersedekah, sedekah yang jariyah untuk orang tua kita atau sedekah biasa bukan jariyah sekalipun, maka insya Allah ini perkara yang bermanfaat untuk kedua orang tua kita setelah beliau meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Muhsin di Provinsi Riau tadi. Dan Ustaz, pertanyaan dari beliau tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio Fatwa TV Jember. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu. Baiklah pemirsa, itulah tadi live interaktif Jalan Lurus dengan tema akidah. Saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV, dan juga bagi Anda yang ingin mengakses seluruh pertanyaan yang sudah terjawab oleh asatidzah, dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif Jalan Lurus Akidah. Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat seperti pada surat An-Nisa 164 dan adalah